ketika sudah namanya pegang uang, dapat uang itu rasanya wis kok lali kabeh. Pengen apa semua dipuaskan. Kemudian pada satu titik ketika saya sudah nyaman dengan bekerja itu, bapak saya itu tanya kepada saya, karena mereka tahu kalau saya dulu waktu SMP, SD itu pengen jadi suster. Kemudian tanya, Disela pengen jadi suster ya apa gitu. Surabaya, salam Bamble dari Bamble Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Kevin Well. Ya, Yudi Sukardian. Nah, hari ini kita dapat endorse Ya, bonus dari Aneka Market. @Aneka Market Ya. di Instagram. Betul, di Instagramnya Aneka Market. Nah, Produknya macam-macam itu. betul. Ini ada brownies ya. Brownies warna coklat. Betul, ada pupuk Sama triplet. Bukan Aneka Market jadi. iya, jadi semua dijual ya. Semua gitu. Nggak apa-apa. Biar orang-orang penasaran terus masuk ke IG-nya. Nah, itu. Dan hari ini, belakangan ini lagi booming lagi layangan. Hah? Layangan? Iya, layangan tuh. Oh iya, ya mungkin mereka menjual layangan sama benang kakaan ya. Belingan. Belingan. Nah, jadi bisa sambit-sambitan. Maka baiknya ini kita pas syuting ini sehari setelah keluarnya ketentuan pastoral ke-6 Betul. Kesukupan Surabaya tanggal 14 Juni kemarin. Hmm. Dan ini sudah mulai ada harapan cerah ya. Surat ini yang pertama intinya Bapak Uskup memberi dispensasi untuk umat Katolik dari kewajiban menghadiri misa minggu. Nah, Tapi yang penting itu ada 3 poin yang ditulis. isinya itu. Yang pertama, sudah mulai persiapan pembukaan kembali gereja-gereja di Kesukupan Surabaya. Ada 3 tahap. Yang pertama tahap persiapan itu 15 Juni. Hari ini kita syuting ini sampai 30 Juni. Betul. Masa persiapan itu maksudnya ya paroki menyiapkan semua protokol kesehatan itu. Betul. Terus masa pelaksanaan tahap 1 itu mulai 1 Juli. 1 Juli. Setelah itu yang kedua masa pelaksanaan tahap kedua 11 Juli misa minggu sudah boleh dihadiri oleh umat. Nah, Jadi ya kita sambil bersabar menunggu melewati semua tahap-tahap ini. Nanti 11 Juli hari Sabtu sore sudah mulai misa minggu dibuka untuk umat, tapi ya terbatas kapasitas separuh gereja. dan beberapa paroki mungkin sudah sistemasinya sudah disiapkan. Sudah ada yang mulai menyiapkan Betul. aturan-aturan protokol. Nah, itu Yang saya tahu ini HKY pasang wastafel di pintu masuk. belinya di Aneka Market. Ya, silakan cek di Aneka Market. Jadi sudah mulai tahap sana ya. Ya. Kemarin ada yang di grup itu ada yang buru-buru, hore 15 Juni sudah ke gereja lagi, langsung disentak sampai admin grupnya. Dibaca lagi itu ketentuannya itu. Nah, Ya itu kebiasaan euforia gitu loh. betul. Sudah rindu sekali mungkin ya. Iya, tapi ya moco. Ya, aku ya rindu tapi ono aturannya diwoco sing benar. Tulisannya 11 Juli hari Sabtu ya. Nah, hari ini adalah hari yang spesial karena dari 180 episode Episode di channel siapa ya? Dari channelnya orang. maksudnya dari channelnya orang 120 episode. Nah, dari 120 episode channelnya orang, kali ini pertama kali kita bisa Menghadirkan seorang suster. bukan suster perawat ya. Bukan. Kalau suster RKC. Kalau perawat rasanya sudah pernah ya.
Oh iya pernah. Pernah. Tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan pernah. Kalau ini suster biarawati. Nah, pertama kali, kenapa diundang, Mas? Karena bisa datang. Jadi kalau nggak bisa datang, tidak akan diundang. Iya, betul. Iya, iya. Logika. Logika fisika ya. Betul. Ya, karena susternya bisa datang, Maka kita undang. maka kita undang. Kan ditanya dulu, bisa nggak suster? Iya, Mari bisa. suster datang. Ya, bisa berarti. Bisa. Nah, langsung aja kita panggilkan. Suster Loh ya. Ardita. Oh ya. Suster Ardita, yeay, selamat datang Suster Terima di kasih. OMK Surabaya. Sehat-sehat. Sehat. Nah, mau diperkenalkan sedikit profilnya Suster, kegiatannya sehari-hari, apa ya namanya, bermisi di mana? Nah, Iya, perkenalkan saya Suster Ardita Putri Kasih dari Serikat Putri Kasih. Saya sekarang ini bertugas di Panti Asuhan Don Bosco. nah, Jadi itu paroki Vincenzo Paulo ya. Iya, Bidadari. nah, Suster aslinya dari mana, Suster? Aslinya dari Semarang. Oh, Oh. Cak Semarang. Cak Semarang. Semarang terus ke Surabaya. Ke Kediri dulu. Oh, ke Kediri dulu. Habis Kediri ke Jakarta dulu. Oh, Baru ke Surabaya. nah, tapi sebelum itu Suster, coba kita pasti mau tahu apa motivasi Suster menjadi suster. Nah, apa maksudnya panggilannya seperti apa? Kalau dulu motivasi awalnya ya ingin mengabdikan diri kepada Tuhan, melayani. Tapi berjalannya waktu motivasi itu kemudian dimungkinkan oleh Tuhan sendiri. Melayani Tuhan yang seperti apa? Kemudian itu yang dalam perjalanan panggilan saya menemukan itu. Jadi motivasi awal mungkin kayaknya suci ya, aku ingin melayani Tuhan gitu. Yeah. Tapi kemudian di perjalanan waktu panggilan saya merasa ya motivasi itu kemudian dimurnikan oleh Tuhan sendiri, melayani Tuhan dalam bentuk seperti apa, dan saya menemukan melayani Tuhan dalam diri orang-orang miskin, maka saya memilih Putri Kasih. Usia berapa? Suster memutuskan Oh, atau sebelum memutuskan ya untuk novis itu mungkin ada awal Cola Iya. ya sama gitu. kalau pengennya sih dari dulu kecil ya, jadi ya mungkin agak lucu kalau ditanya orang, pengen jadi apa kalau besar? Pengen jadi biarawati gitu. Oh, Langsung bisa TK. jadi. Jadi padahal nggak tahu biarawati itu apa, jadi kayak anak kelas SD gitu. Iya, iya. SD kelas 4 ditanya jadi apa, jadi biarawati, kayaknya itu wah gitu. Dibanding Waktu itu saya. belum ada Barbie ya suster ya. Anak saya dulu ditanya cita-citanya apa, ingin jadi Barbie karena anak tahun 2000-an. Iya. Kalau suster belum ada Barbie. Iya, belum ada Barbie. Biarawati ya suster. Jadi dari guyonan masa SD itu Guyonan masa SD, kemudian SMP, SMA itu kami waktu itu di tempat saya ada plater-plater novisnya SY yang datang berkunjung ke lingkungan-lingkungan. Iya. Ya istilahnya ya kerasulan gitu ya, mereka diminta untuk Oh iya, di mengajar. Bispan Agung Semarang kan banyak Yesuitnya ya. Iya, disuruh mengajar OMK, Pramudika zaman dulu ya. Iya, iya. Pramudika itu. Terus kenal. Kenal lah, terus saya tanya-tanya biarawati itu apa gitu. Ah. Dan dari situ kemudian baru nggak kualat kayak gini ya gitu. Tapi ya niatan itu masih ada sampai SMA. SMA. Ya. Terus Setelah itu kuliah itu ya mungkin karena kuliahnya di Semarang. Ya di Semarang Ah. juga. Kuliah masa-masa masih enak-enak ya, jadi agak lupa itu sudah. Iya, ada akar lupa. Sudah lupa panggilan, apalagi saat kerja tambah nggak ingat. Itu suster pacaran dah itu. Waktu SMA pernah sekali. Oh, gembira. Masuk. Rahasia nek penggirone. Waktu kuliah Waktu ada juga. kuliah
ya sir-siran lah. Iya. Suster yang sir, dia enggak. Kayaknya gitu. Kayaknya gitu. Iya, iya. Baru Pokoknya itu sudah lupa. Iya. Niat untuk ketika bekerja, apalagi ketika Ya. sudah namanya pegang uang, dapat Oh iya. uang itu rasanya wis kok lali kabeh. pengen apa semua dipuaskan, pengen membahagiakan orang tua kayaknya gitu. Iya, iya. Iya. Kemudian pada satu titik ketika saya sudah nyaman dengan bekerja itu, bapak saya tanya kepada saya, karena mereka tahu kalau saya dulu waktu SMP, SD, itu pengen jadi suster. Kemudian tanya, "Duh, Gisela pengen jadi suster kan?" Ya apa gitu. Nah, itu apa? Itu konteksnya lagi Kenapa kok tiba-tiba orang muncul? tua bertanya itu? Iya, saya kan kerjanya di luar kota waktu itu, Oh. jadi di Kediri, Iya. kerjanya di Kediri, kemudian ya setiap minggu telepon gitu. Pulang Semarang. Enggak pulang, jadi telepon aja itu, ditanya seperti itu. Oh. Ya tiba-tiba tanya aja, enggak tahu, enggak ada hujan, enggak ada badai, tiba-tiba tanya kayak gitu. Ya itu, terus dari situ kemudian saya apa ya, mau enggak mau kayak diingatkan lagi, terus saya harus berhenti untuk apa ya, melihat lagi perjalanan hidup saya mau kemana. Jadi ya saya lihat mungkin Tuhan yang menampilkan bapak saya untuk mengingatkan saya juga gitu. Lewat bapak itu diingatkan umur berapa? Diingatkan sekitar 23. Ketika diingatkan itu ada pasangan? Ketika diingatkan aku ada enggak ya? Dilupakan aja. Anggap aja enggak ada gitu. Sudah ada tahap serius, cuma kemudian ada pertanyaan seperti itu, jadi ya saya harus memikirkan. Iya, iya, iya. Kemudian yang membantu saya waktu itu adalah guru saya, guru SMA yang kayak jadi untuk membimbing saya lah gitu. Saya tanya ke bapak itu, "Pak, saya nggak jadi suster, pantas enggak?" gitu waktu itu. Jadi masih apa ya, masih sekedar pantas apa enggak gitu. Kalau masih di atas gitu. Terus kemudian bapak itu ngomong, "Masalahnya itu bukan pantas apa enggak lah, niatanmu apa." Nah, saat itulah kemudian saya disarankan oleh bapak itu untuk ya kamu membuat target, artinya target itu kayak berdoa pada Tuhan, minta petunjuk Tuhan selama 6 bulan itu, berdoa minta petunjuk saya mau kemana, mau jadi suster atau mau menikah. Dan saya sendiri punya target hidup umur 25 harus sudah memutuskan mau jadi suster apa mau menikah. Saya pribadi. Kemudian ketika umur 23 itu diajak untuk lebih dalam. Terus waktu itu ya itu artinya 6 bulan saya berdoa untuk ya minta petunjuk Tuhan. Kalau engkau mengambil saya 6 bulan ini, katanya saya minta petunjuk, enggak ya, beri petunjuk juga. Iya. Kayak ada target, pokoknya 6 bulan harus memutuskan. Dan apa itu petunjuknya yang membuat suster yakin waktu itu apa? Petunjuknya waktu itu ketika saya kan bekerja di sekolahannya, mengajar di sekolah Putri Kasih di Kediri. Oh ya jelas itu. Petunjuk yang sangat jelas. Bukan, itu kan sudah 3 tahun di situ, artinya ketika tahun ketiga itu bapak saya menanyakan hal itu. Itu terus ketika itu memang awal-awal saya masuk itu suster pamong saya selalu ngajak ketemuan peminat lah, ngajak kunjungan lah. Dipesertakan. Iya, kayak membiasakan. Terus, ya tahun-tahun pertama masih iya saja karena masih takut sama ngomongnya. Artinya ya suster mau suster gitu ya untuk ngajar. Kemudian selanjutnya itu saya selalu nolak, suster banyak kerjaan, suster gini. Ya karena banyak lah. Ya. Kemudian ketika itu tiba-tiba setelah sekian lama saya tidak pernah diundang pertemuan peminat 2 tahun itu. Tiba-tiba saya dikasih pertemuan peminat itu yang langsung untuk yang kerja gitu. Jadi kalau di Putri Kasih itu kan tahapannya peminat ada 1, 2, terus yang sudah serius dikasih undangan sendiri. Itu sudah pada tahap yang
nggak serius gitu, saya juga akan aku nggak tahu kok pertemuan peminatan kok dapet ini. Iya, iya. Nah dari sana kemudian waktu itu saya ingat pertemuannya di Cepu, komunitas kami di Cepu. Jadi dari sana kemudian waktu itu Romo Hesmedi yang memberi materi tentang menentukan jalan hidup. Ya. Kok pas gitu. Dan saya waktu itu oh iya itu mungkin kok pas gitu kan. Waktu itu dari sana lah saya berani memutuskan oh iya mungkin ini jalan Tuhan gitu. Ketika beralih ke yang sebelah dengan orang yang saya senengi, Yeah. istilahnya kok nggak ada kepastian. Memang cowok pernah ngasih kepastian. ya Betul, ditinggal aja. nggak ada kemajuan gitu Ya, loh. nggak ada progres. Jadi ya mungkin itu salah satu petunjuk Tuhan. Oh, Iya. Jadi setelah itu saya, akhirnya daftar novis. kalau di sana ngelamar dulu, Ngelamar. nanti jadi aspiran waktu itu 6 bulan saya, kemudian postulan 1,5 tahun, baru masuk ke novisiat. Novisiat apa? Setelah novisiat kami perutusan pertama saya di Jakarta. Jakarta itu yang tadi sebelum syuting cerita di bawah jembatan. Iya, di bawah kolong jembatan. Itu apa sih? Tol di bawah Oh, tol tol. Tanjung Priok. Iya. Jadi di sana banyak anak-anak pemulung. Mereka itu ya sekolah, cuman apa ya, kualitas sekolahnya ya seadanya lah. Mereka sekolah formal gitu. Iya, sekolah formal di SD negeri gitu, dan kami bantu mereka untuk belajar lebih gitu. Karena mereka tidak punya tempat untuk belajar. Iya. Rumahnya kan di bawah jembatan tol itu ya. Iya, dan bawahnya itu sampah semua. Jadi sampah yang sudah menaun itu dibuat tempat tinggal. Lah, itu berapa lama? Saya di Jakarta 3 tahun membantu di bimbingan belajar anak-anak pemulung itu. Itu Putri Kasih yang mengadakan. Iya, ketika itu. Dan kami bekerja sama dengan beberapa volunteer gitu, orang-orang yang juga mau Katolik belajar, juga. ya, gitu. Anak-anak. Jadi anak-anak pemulung itu pagi sekolah formal. Tergantung mereka ada Ada yang jadwalnya, masuk ada yang pagi, masuk pagi, ada yang masuk siang. Kalau yang masuk siang paginya mulung, gantian nanti. Anak SD itu. Wis mulung gitu. Iya. Nah, gaweannya loh ya. Akhirnya Putri Kasih datang ke sana terus ngajar di sana. Iya. Itu setelah misalnya tadi kan setelah itu writer tadi itu suster langsung memutuskan dia saya langsung suster atau masih pikir-pikir lagi? Enggak, waktu itu saya berani, Oh. berani kayak dapat inspirasi Roh Kudus gitu. Terus Iya. pulang dari pertemuan itu langsung saya nulis waktu itu. Jadi langsung memutuskan untuk Kayak iya. Tidak ada bayangan cowok itu melintas. Tidak ada ya. Dibuang aja. karena saya prinsip saya gini, ketika saya sudah berani memutuskan sesuatu, ya konsekuensi itu yang harus saya ambil. Maka Nah. ketika saya memilih menjadi suster, ya yang laki-laki ini buang lah sudah. Buang sudah. Ke laut. Terus gak jelas. Gak Kalau jelas. progres. Jakarta 3 tahun. Iya. Setelah itu kemana sudah? Langsung ke sini nih. Belum, kami waktu itu saya persiapan untuk kaul. Jadi setelah 3 tahun di Jakarta kami kembali ke Kediri, saya dengan teman seangkatan untuk persiapan kaul, intensifikasi kaul selama 8 bulan waktu itu. Baru setelah kaul saya diutus ke Surabaya. Padahal masa 3 tahun di Jakarta sama intensifikasi kaul itu masih bisa mundur kan? Masih bisa, sekarang mau mundur juga bisa. Oh iya, ya, maksudnya iya bisa juga ya. Nah, maksudnya ini kan belum kaul ya, itu sudah pakai ini. Iya, kalau di Putri Kasih kami sudah sebagai novis, masuk novis Iya. sudah sebagai anggota. Jadi kami kaulnya itu kan 5-7 tahun setelah novis. Setelah masuk novis, Iya. setelah 5 novis. Jadi saya novis 2 tahun, terus
di Jakarta 3 tahun kan sudah 5 5 tahun maka tahun. boleh kaul. Iya, iya. Jadi di Putri Kasih itu kaulnya hanya kaul perdana. Jadi sekali kaul itu yang diucapkan, terus setelah itu kami setiap tahun memperbarui kaul, tapi kaul pribadi itu dengan di. Oh. Iya, 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 iya. Sekarang di Panti Asuhan Don Bosco Iya. sebagai Saya sebagai pendamping anak-anak panti di unit TK dan kelas 1 SD. Sudah berapa lama, Bu? tahun Baru setahun. Iya, jalan 2 tahun ini. Iya, iya. itu sama enggak yang panti di Don Bosco itu sama pengalaman di Jakarta itu anak-anaknya Ya, kondisinya lebih kalau kondisinya ya pasti beda, cuman mereka sama-sama memiliki ya istilahnya kemiskinan tersendiri ya. Ya, ya. Kalau di mana di Jakarta itu kan jelas miskin ekonomi ya, Iya, iya. pengetahuan gitu. Kalau di sini lebih banyak ke miskin perhatian. Ya kan dari latar belakang mereka yang yatim. yatim piatu ya, tidak semua yatim piatu memang, tapi kebanyakan kan anak-anak yang entah orang tuanya broken home gitu ya, pisah atau ada yang meninggal atau memang dibuang di awal di situ. Iya. Karena itu kan memang kemarin kan kita udah cerita sama Iwak Gatul itu. Ya, Inas. Jadi ya Inas Iwak Gatul salah satu pendamping juga ya. Nah itu memang sudah cerita ya, memang ya kebanyakan sih memang kurang perhatian ya. Iya. Banyak yang saya Mas Yudit marah-marah terus gitu. Itu suster memang passionnya jadi guru atau Iya. Kalau latar belakang pendidikan saya memang guru, tetapi Oh. ketika saya sudah menjadi suster kan kami akan diutus oleh pimpinan itu yang kemudian harus saya cintai tugas itu, walaupun mungkin bukan Tidak dalam hal sesuai. mengajar ya. oh. Ditanya dulu suster minatnya apa gitu. Iya, kalau kami sama pimpinan biasanya ditanya, tapi nanti keputusan terakhir tetap Pimpinan. pimpinan. Jadi meskipun mau dikasih dimanapun tetap harus diterima. Ya, konsekuensi yang harus saya ambil Iya, iya. karena sudah memutuskan untuk jadi suster ya. Berarti sudah menjadi suster berarti sudah berapa lama? 8 tahun. 8 tahun. Selama 8 tahun menjadi suster, kira-kira tantangan terbesarnya apa? Cowok tadi. Kalau cowok enggak. Cowok itu tahun 0 sudah hilang. Sejak tahun 0 sudah 0 sampai 8 sekarang. Kalau bagi saya tantangannya lebih ke diri ya, bukan nanti dari luar, artinya bukan soal cowok atau apa gitu, tapi dari dalam diri saya sendiri, mestinya sifat-sifat saya sendiri. Artinya bagaimana saya berani untuk mengolah diri, terbuka terhadap apa ya masukan dari sesama suster atau apa, artinya untuk perkembangan diri saya. Termasuk ego juga. Iya, wes itu. Iya, memang musuh terbesar kan diri sendiri. Iya. Selama 8 tahun itu ada apa ya? Bergejolakan hati. Atau pernah di titik terendah? Iya. Aku Pernah merasa aku gak bisa. Iya. Benar. Selama 8 tahun itu pernah? Pernah saya waktu postulan malah mengalami postulan novis itu awal-awal panggilan Iya, saya pasti ya. Iya. karena memang waktu postulan dan novis itu kan kami banyak diajari untuk melihat diri, Iya, iya. melihat mengolah diri, mengolah hidup, menerima latar belakang yang mungkin tidak kita tahu sebelumnya gitu. Dan itu namanya kan pengolahan hidup. Di situ ketika pengolahan hidup itu saya merasa ya nggak pantas gitu, nggak pantas untuk jadi suster gitu. Tapi kemudian ada yang mengatakan bahwa ketika kamu berani memutuskan sesuatu, kamu sudah memutuskan, pasti rahmat itu akan ada. Nah, Iya. Rahmat artinya Akan saya mengikuti. tidak akan jalan sendiri gitu. Dan itu kemudian jadi pegangan saya ketika menerima perutusan atau tugas yang mungkin tidak saya suka gitu. Iya, iya. Kalau saya berani mengatakan iya, pasti Tuhan tidak cuma ngecul kayaknya gaweanmu iki gitu, tugasmu ini, tapi pasti akan disertai rahmat yang
memampukan saya untuk melaksanakan tugas itu. Gitu. Rahmat Tuhan akan bekerja ketika kita memilih dengan hati. Nah, Mantap. nah, terus ada nggak pengalaman yang paling menyenangkan, Ya. paling membahagiakan ketika jadi suster selama 8 tahun itu? Ada nggak pengalaman yang paling berkesan, Pak? Kalau pengalaman mengesankan itu sebenarnya banyak ya. Iya, iya. Saya kalau melihat perjalanan panggilan saya seneng sih, seneng. Tapi ya kalau ditanya yang paling apa ya? Saya jadi bingung kalau ditanya yang paling. Yang ini yang membuat suster wis memang Betah. Iya, memang ini jalanku Iya, suster. bener. Iya. Yang pertama di Putri Kasih itu kami selalu ditekankan hidup berkomunitas. Dan saya merasa hidup bersama para suster dengan segala macam karakternya ya, itu apa ya, menumbuhkan gitu. Ya, ya. Luar biasa. Ya. Juga dengan orang miskin tentu saja, Ya. dengan anak-anak yang saya layani. Ya, senang melihat mereka. Artinya gini, kadang-kadang kan saya belajarnya gini, ada target yang mungkin ingin dicapai ya, misalnya melayani orang miskin, anak-anak lah, anak-anak panti misalnya. Target ini, misalnya tahun ini anak-anak sudah bisa ini. Tapi kemudian saya disadarkan bahwa target-target itu loh kosong. Oh, ya. Apa ya, ya? ya. Kadang-kadang mengejutkan hal-hal seperti itu tuh. Itu hanya keinginan Pribadi ya. dan kemudian bagaimana mengolah itu menjadi apa ya, melaksanakan kehendak Tuhan itu yang dinamika hidup. Saya merasa tertampar ya. sama Ya, karena saya memasang target diri saya ke anak-anak saya. Ya, kadang itu keinginan pribadi, Keinginan, ego. Iya, iya. anak-anak ini padahal yang dibutuhkan anak-anak apa sih? Mungkin ya kita kalau kita mau telusuri lebih dalam, apakah nilai yang baik itu sungguh-sungguh Iya. menyenangkan buat anak? Mereka itu lebih urgent ya perhatian Iya, daripada ya sayang itu. wes. Karena mereka kehilangan itu kan, terutama di Don Bosco itu. Iya. Nah, apa sih rahasianya suster selama 8 tahun itu menjaga panggilan? Rahasia. Rahasia kan Kalau dibuka berarti nggak rahasia lagi. ilmu. Iya. Kalau saya melihat perjalanan 8 tahun ini yang membuat saya bertahan, saya kira doa dan keterbukaan hati. Artinya ketika saya ya memang di hidup kebiarawanan itu, maksudnya hidup orang terpanggil itu kan mesti ada jadwal-jadwal doa. Tetapi Iya, iya. seringkali kan doa itu juga tidak selalu mulus Iya, iya. dari hati, mungkin juga ada rasa cuma sekedar melaksanakan itu juga ada. Tapi ketika saya sungguh-sungguh berani untuk datang berdoa, minta pada Tuhan apapun cerita, dan kemudian yang penting juga keterbukaan hati saya untuk mendengarkan Tuhan. Seperti misalnya target-target tadi, ketika saya sampaikan itu pada Tuhan, ternyata ya omong kosong gitu. Iya, iya. Target itu enggak berbeda dengan targetnya Tuhan gitu yang dan keterbukaan hati untuk ya melihat karya Tuhan di setiap peristiwa hidup, entah ya peristiwa senang, terlebih peristiwa susah yang kemudian jadi pembelajaran yang sungguh, keterbukaan hati. Suster pernah ini enggak? Ketemu OMK cewek-cewek yang maju mundur, jadi ngomongnya kayak ini dari suster tapi juga tapi Iya. maju mundur kan itu Banyak kayak gini. banyak ya. Itu kenapa ya? Iya. Saya selama 3 tahun di Jakarta kan kami selalu juga mengumpulkan peminat, artinya orang yang pengen gitu ya. Oh, sekalian rekrutmen juga ya? Iya. Ya tugas setiap suster Iya, kan gitu iya, ya, iya, untuk iya.
ya sebenarnya untuk mendampingi mereka, kalau bagi saya mendampingi mereka menentukan arah hidup. Seringkali memang saya melihat banyak orang muda yang kurang berani untuk memutuskan karena tidak berani menyetiai komitmen. Nah, itu. Tidak berani setia pada komitmennya. Tidak berani memilih bahkan. Iya. Membuat pilihan yang aku pengen itu Iya. maju mundur. Tapi itu di Jakarta sebenarnya. Iya. Di Surabaya Di enggak? Surabaya. Surabaya malah banyak ya. Iya. Ada beberapa yang kan kami suster-suster muda kan mesti berbagi cerita. Oh ini loh, suwi gak mutus-mutus kayak gitu. Termasuk Inas Iwak Gatul juga. Termasuk yang maju Iya, mundur iya. ya. Karena dia mau jadi suster tahun depan. Oh iya. Oke kalau gitu nanti sip. Dia bosan jadi katekis katanya. Bosan dengan laki-laki. Dia pindah Thailand bareng. Bukan saya yang mau ya maunya pergi ke Thailand. Ya. Kenapa ya orang cewek bukan OMK zaman sekarang tuh susah sekali bikin komitmen keputusan besar gitu. Jadi wis waktu nentek digawe mikir iku. Iya. Padahal kalau sejak muda wis dilakoni pasti rahmat Tuhan bekerja. Gitu. Iya, saya percaya. Iya. Saya dulu juga untuk memutuskan agak lama tuh, hitungannya dulu saya waktu kecil gitu targetnya setelah SMA masuk ke suster gitu, nyatanya kan enggak. Ya itu juga kenapa kok lama, saya waktu itu kemudian ada suster yang mengatakan, wes kamu loh lama lari kemana saja, nek gusti sarep nyekel ya nanti kecekel. Itu. Tolong diterjemahkan. Kalau kamu mau Lari kemana saja, kalau Tuhan mau menangkap kamu, pasti kan tertangkap. Tapi ya terakhirnya juga tergantung kita mau ditangkap apa enggak. Nah, Itu berarti yang keterbukaan hati tadi. Iya, keterbukaan hati untuk melihat itu karya. ya. Terakhir ada pesan nggak kita? Buat untuk OMK yang masih bimbang itu, masih galau, masih bingung dengan laki-lakinya. Lah bener sih. Umurnya jalan terus tapi bingung. Iya. Iya. Kok laki-lakiku kok gak kayak laki-laki? Atau mungkin Dinteni gak dinikahi. Iya. Gak dinteni jaluk-jaluk. Nah. Nyeluk ini. ya itu dilema. Itu ada pesan apa? Iya, bagi orang muda yang masih bingung. Saya kira pengalaman saya bisa menjadi solusi, wis kayaknya. Jadi minta petunjuk Tuhan dengan berdoa. Minta petunjuk Tuhan dengan berdoa. Seperti saya waktu itu menargetkan 6 bulan. Ya ini target karena waktu itu saya masih agak kangen 6 bulan. Saya bilang, ya Tuhan, selama 6 bulan ini beri petunjuk dan keterbukaan hati itu yang terutama harus dimiliki untuk berani memutuskan. Keterbukaan hati juga konsekuensi yang mesti nanti akan dihadapi, dan itu percaya bahwa konsekuensi itu bisa kita lakukan kalau kita sudah berani memutuskan. Sekali lagi rahmat itu bekerja, tidak akan membiarkan, apalagi memanggil orang sudah mau menjawab dicolke, itu apalagi itu tidak mungkin. Jadi Tuhan itu pasti akan menyertai setiap jawaban dia kita. Gue kira Tuhan tengok-tengok orang. Ya kesel ya tenang dulu. Saya ingin tanya ini kok kamu milih. Iya. Nah, seperti biasa, narasumber boleh bertanya satu pertanyaan untuk kita, bebas. Untuk channel ini untuk siapapun, hostnya boleh. Monggo. Oke, untuk channel ini ya. Iya. Bagaimana tanggapan penonton atau pemirsa melihat channel ini? Banyak OMK-nya kah, atau bapak ibu, atau semua kalangan? Dan rekan-rekannya? Kalau yang di IG itu banyak orang muda, tapi followernya tidak terlalu banyak, ya 600 lah, 600-an. Kalau yang di YouTube di beberapa episode tuh malah biasanya orang
OTK ya, orang tua Katolik. Mantan OMK. Mantan OMK. Senior. Tapi juga banyak juga OMK-OMK-nya sih. Iya. Tanggapannya ya positif ya. positif sih, positif. Harapannya banyak sekali, banyak yang minta suster juga, makanya ini Iya. kita dari 5 tahun lalu cari suster yang mau 5 tahun lalu. belum ketemu. Nah ini suster yang pertama. Ada yang iya request suster, request Betul. orang-orang terkenal katanya minta undang Bung Karno ini. Nah, Enggak. Oke, kasih teman-teman, terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, dan share. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @omk_surabaya. Dan jangan lupa juga komen untuk materi-materi yang kita bicarakan. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Aku itu kadang gemes sama cewek-cewek yang nggak bisa membuat pilihan. Kenapa? Jangankan membuat pilihan besar dalam hidup, Nah. milih film di Netflix loh. Nah, Bengi nyekrol toh. Gak dipilih dan dipilih siji ditonton nyekrol sampai keturun. Sudah nonton. kayaknya